Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, ila alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang telah diberikan dalam kehidupan kita. Umat Islam harus mewujudkan rasa syukur ini diantaranya dengan terus memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meneguhkan komitmen untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa layaknya seperti rambu-rambu jalan raya yang mengarahkan kita untuk berada pada jalur yang benar sehingga sampai tujuan dengan selamat. Terlebih di era perkembangan zaman yang modern dan sangat cepat saat ini, berbagai hambatan dan gangguan sering muncul dalam kehidupan dan mampu menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan takwa sebagai bekal perjalanan, maka insya Allah kita akan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Artinya, berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Perubahan zaman yang cepat saat ini di satu sisi menjadikan kehidupan manusia semakin mudah. Imbas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun di sisi lain dampak negatif sudah mulai dirasakan dan perlu kita renungi serta dicarikan solusi agar tidak menjadikannya kebiasaan buruk dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Berikut khatib paparkan 6 perubahan nilai di tengah-tengah masyarakat modern yang patut kita renungi bersama. Pertama, gelar dan ijazah semakin tinggi namun tak menggambarkan kualitas diri. Mulai terlihat orang-orang yang mementingkan gelar dan ijazah dan dari ilmu yang bermanfaat dan keberkahan. Dalam tataran prakteknya, ilmu yang dipelajari tidak berbanding lurus dengan kompetensi, kualitas dan perilaku hidup sehari-hari. Padahal sejatinya sekolah, kuliah, dan berbagai cara mencari ilmu adalah pekerjaan yang luhur jika orientasinya bukan untuk kepentingan duniawi semata. Kedua, alat kesehatan semakin canggih, tapi penyakit semakin bermacam-macam. Kesehatan serta kekuatan tubuh manusia saat ini semakin rendah. Saat ini dengan mudah kita jumpai alat-alat canggih dalam bidang kesehatan. Namun kekuatan tubuh manusia semakin rentan terhadap penyakit. Jika orang tua kita dulu masih bisa berkebun, berangkat ke sawah di usia 80 tahun, saat ini jarang ditemukan orang-orang tua yang pada umumnya tersebut melakukan aktivitas berat. Bisa jadi ini akibat pola pikir dan berbagai jenis makanan modern yang dikonsumsi saat ini. Ketiga, sering pergi kemana-mana tapi tak kenal tetangga. Fakta sosial ini bisa kita temukan di masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan. Bagaimana sikap individualis masyarakat modern saat ini muncul ditandai dengan menurunnya kepekaan sosial pada lingkungan. Budaya gotong royong seperti kerja bakti, berkumpul dan bersosialisasi dengan lingkungan sudah mulai berkurang.
Padahal jika terjadi sesuatu hal maka tetanggalah yang menjadi orang terdekat yang dimintai bantuan. Semua patut menjadi renungan kita bersama. Bahkan Nabi SAW pernah sampai khawatir tentang pentingnya tetangga. Bahkan Nabi sempat mengira-ngira jangan-jangan tetangga mendapat bagian dari warisan dari tetangganya yang meninggal. Begitu pentingnya hubungan sosial ini di dalam masyarakat kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Fenomena yang keempat adalah rata-rata penghasilan semakin tinggi, tapi ketentraman hati dan jiwa semakin berkurang. Seiring perkembangan zaman, berbagai macam peluang pekerjaan bermunculan. Kondisi ini menjadikan masyarakat mudah memilih pekerjaan sesuai dengan keinginannya dan kecenderungan penghasilan masyarakat saat ini lebih tinggi dari sebelumnya. Namun jika tidak dilandasi dengan kepedulian sosial, rasa syukur dan senantiasa ingat kepada Allah, kegersangan hati akan muncul. Kondisi ini akan berdampak negatif bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Yang kelima, semakin banyak teman di dunia maya tapi tidak punya sahabat di dunia nyata. Alangkah mudahnya saat ini berteman di media sosial. Cukup dengan klik saja kita bisa mendapatkan banyak teman. Namun keasikan bermedia sosial dengan teman banyak ternyata berpengaruh pada kurangnya bersosialisasi di dunia nyata. Sehingga masyarakat kini tidak memiliki sahabat banyak di dunia nyata. Ada istilah yang jauh didekatkan, yang dekat dijauhkan akibat asik bermedia sosial. Kemudahan komunikasi juga menjadikan kita dengan mudah mengatur waktu untuk bertemu dengan orang lain. Namun saat bertemu, tidak jarang kita malah sibuk bermain HP sendiri dan tidak memperdulikan orang di sekitar kita. Dampak lain dari perkembangan di era saat ini adalah teknologi informasi semakin canggih. Namun fitnah, hoax juga semakin merajalela, sehingga kita perlu hati-hati dan waspada saat menerima berita atau informasi apapun di media sosial. Kita harus melakukan tabayun, klarifikasi, atau dengan seksama mengecek kebenaran dari informasi yang diterima. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Yang keenam, ilmu semakin tersebar, tapi adab dan akhlak semakin pudar. Ada pergeseran nilai saat ini di mana ilmu tidak lagi meresap di dalam hati, namun hanya sebatas diingat di otak. Sehingga dengan mudah kita bisa mendapatkan ilmu, namun akhlak dan adab semakin pudar. Kejadian generasi muda yang kurang akhlaknya melakukan berbagai macam jenis tindakan tidak bermoral menjadi contoh rapuhnya pendidikan moral di era saat ini. Fakta juga bisa kita temukan bagaimana saat ini kita bisa belajar ilmu apapun dengan mudah, namun penghormatan kepada guru semakin berkurang. Guru sebagai penyambung ilmu dan nilai-nilai moral kurang dihargai dan sering menjadi kambing hitam dalam masalah pendidikan. Padahal guru menurut Rasulullah SAW adalah posisi yang penuh dengan kebaikan, dan Rasulullah SAW merupakan seorang guru. Kullun ala khairin haula'i yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum wa ulaika yata'allamuna minnama bu'ithtu mu'alliman fajalasa ma'ahum. Artinya, mereka semua berada dalam kebaikan,
Kelompok pertama membaca Quran dan berdoa kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Dia akan memberi apa yang diminta mereka. Sementara kelompok yang kedua belajar, mengajar, dan sesungguhnya aku diutus menjadi guru. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah 6 fenomena yang menjadi renungan yang perlu kita sadari untuk kita hadapi dan kikis bersama agar tidak berubah menjadi tradisi negatif yang kemudian bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Semoga Allah senantiasa menurunkan hidayahnya kepada kita sehingga kita senantiasa memiliki budaya, tradisi, dan peradaban yang mulia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في كل زمان وفي كل مكان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.